Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu dan kita masih membahas mengenai tema mengenang teladan bangsa dan kita juga masih tadi tengah berduka dan Prof. Dadang juga sudah sampaikan ada 3 aspek yang bisa kita teladani dari sosok almarhum Buya Shafi'i Ma'arif. Tadi disampaikan mengenai kemuhammadiyahan, aspek hidup sederhananya, dan kebangsaan. Nah, Prof bisa lanjutkan sebetulnya bagaimana sih keistimewaan teladan bangsa khususnya dari tokoh bangsa, tokoh Muhammadiyah begitu, Prof? Ya, kalau saya lihat semua ketua umum PP Muhammadiyah itu punya keistimewaan-keistimewaan. Dan itulah yang disebut keunggulan-keunggulan dan variasi fokus mereka terhadap perjuangan-perjuangan umat Islam itu. Ambil saja Pak Air Fahrudin, beliau itu ahli dakwah yang sangat luar biasa, lembut, sejuk, dan juga banyak sekali orang yang suka pada beliau. Dan cara beliau mengingatkan penguasa itu dengan cara datang sendiri ke kediaman untuk memberikan nasihat. Jadi tidak berteriak-teriak di luar, di jalan, ataupun di peres, beliau sendiri yang mengingatkan. Nah, waktu itu pada zamannya Presiden Soeharto, beliau sangat dekat dan beliau adalah sangat juga Pak Amin Rais, beliau adalah orang yang sangat fokus, beliau adalah sangat concern terhadap kehidupan bangsa yang baik ini. Sehingga beliau ikut partisipasi dalam politik, mendirikan partai dan berjuang sedemikian rupa tanpa lelah. Itulah keistimewaan beliau. Yang juga Pak Din Samsudin, beliau adalah punya networking yang sangat luas ya, dunia nasional maupun internasional, sehingga kita juga dibawa merambah ke berbagai hubungan-hubungan yang baik ekstra maupun intra di nasionalis. Termasuk Pak Haidar Nasir sekarang, beliau punya keistimewaan, seorang ideolog yang luar biasa, penulis yang handal juga, karena beliau apolitik, tidak berpolitik, sehingga dipercaya oleh siapapun untuk mencurahkan isi hatinya kepada beliau, sehingga beliau menjaga kedekatan seimbang dengan semua pihak, dan beliau adalah seperti itu. Termasuk tadi Pak Shafi'i Ma'arif ya yang saya sebutkan, beliau mempunyai universal ethic orientation, jadi orientasi etika yang universal, yang rahmatan lil alamin. Dan itu memberikan satu keistimewaan yang perlu kita teladani dari masing-masing. Baik Pak Air Fahrudin, Pak Azhar Bashir, maupun Pak Shafi'i Ma'arif, Pak Amin Rais, juga Pak Buya Shafi'i, Pak Din Samsudin, termasuk sekarang ayahanda kita Pak Haidar Nasir, merupakan teladan-teladan yang perlu kita ambil ya. Di sisi mana yang kita bisa juga meneladi mereka. Tentu tidak semua kita bisa teladani, karena mereka mempunyai ciri khas yang dibentuk oleh pendidikan, oleh keluarga, oleh lingkungan ya. Sehingga mereka terbentuk seperti itu. Jadi personality kita itu tidak terbentuk secara liar, tapi dibentuk personality oleh oleh ilmu yang kita punyai, oleh lingkungan keluarga, lingkungan sosial yang membentuk, termasuk juga pendidikan kita ya. Makanya itu akan mengejawantah dalam bentuk kepribadian. Dan itu tidak seketika, adalah merupakan suatu proses yang panjang ya, dalam pembentukan kepribadian. Dan tokoh-tokoh kita itu sejak zaman Kajama Dahlan terus semua tokoh-tokoh ya. Tapi yang saya kenal betul secara beliau masih hidup ya tadi Pak Air Fahrudin, Pak Azhar Bashir, Pak Amin Rais, Pak Shafi'i Ma'arif, Pak Din Samsudin, dan sekarang Pak Haidar Nasir. Jadi saya tahu betul mereka itu betul-betul pilihan Allah ya. Saya bersyukur juga bahwa Muhammadiyah tetap memunculkan tokoh-tokoh bangsa yang berkualitas seperti itu.
Masya Allah, jadi setiap ketua umum dari Muhammadiyah tentunya juga tadi Prof juga sudah sampaikan memiliki keistimewaan dan ciri khasnya sendiri, dan tentunya tadi membawa dan membesarkan nama Muhammadiyah baik secara nasional dan di internasional begitu ke kancah dunia. Nah Prof, kalau bicara dari keistimewaan almarhum Buya Shafi'i Ma'arif yang paling berkesan bagi Prof Dadang sendiri, apa Prof dari riwayat hidupnya? Ya, beliau itu orang yang sangat luar biasa ya. Pendidikannya yang di tingkat SD, SMP di Sumatera Barat, Sempur Kudus, lalu juga beliau ke Yogyakarta, melanjutkan ke Mualimin Jogja, ke IKIP, itu perjalanan yang luar biasa, dan saya lihat memang termasuk orang yang yang berjuang demikian rupa untuk menopang pembiayaan kehidupan. Dan yang saling saya kagumi itu kesederhanaan beliau. Mungkin itu yang perlu saya contoh, itu sederhana apa adanya, juga pergaulan yang luas dari beliau. Kadang-kadang kita kan merasa terkejut dengan pernyataan beliau ya, tapi itu kan keistimewaan beliau ya. Sebagai orang yang universal etik, orang yang punya moralitas tinggi, moralitas yang rahmatan lil alamin, itu seperti itu. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, beliau itu begitu dengan manusia. Jadi tidak memandang, membeda-bedakan siapa yang diajak bicara. Sampai suatu hari saya menulis sebuah buku. Dan ternyata di buku itu ada kesalahan footnote ya. Beliau nelpon saya, Prof Dadang, ini salah footnote-nya itu. Bukan diambil dari ayat itu, tapi di surat itu nomor sekian. Wah, Masya Allah, saya terima kasih. Langsung dikoreksi saya sampai ya, Prof? Terkagum-kagum ya ketelitian beliau membaca buku saya itu kan, bagi saya itu satu sanjungan yang luar biasa ya. Jadi beliau itu seperti itu. Oleh karena itu beliau sangat itu. Maka saya sering juga itu. Artinya seluruh pimpinan Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah, saya selalu lihat keistimewaan dan saya selalu menginginkan untuk belajar dari mereka itu. Baik dari Pak AR, dari Pak tadi ya Pak Amin, Pak Shafi'i Ma'arif, termasuk Pak Haidar, saya sering mengambil tauladan, mengambil ibrah dari mereka itu mungkin ya. Baik Prof, jadi sangat berbangga sekali sebagai warga Muhammadiyah dan kader Muhammadiyah memiliki sosok tokoh bangsa, tokoh Muhammadiyah yang tadi sosoknya sangat sederhana dan tentunya juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Prof, sepertinya perbincangan kita semakin menarik lagi mengenai teladan bangsa ini, tapi kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.